Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak semangat sih? Yang itu kok enggak ada suaranya? Tuh, dijaga bendera. Ayo jawab dengan keras ya. Mudah-mudahan yang menjawab salam semoga jadi anak cerdas. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam semoga menjadi anak soleh-solehah. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan ikhlas semoga menjadi anak yang kaya dermawan. Amin. Semoga yang menjawab salam hari ini semoga menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, andai kata kalian tahu langit sekarang tuh senang, malaikat tuh senang melihat kalian calon-calon pemimpin bangsa semangat mengadakan kegiatan Isra wal Mi'raj. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur Bapak Haji Sumartana SPD MM. Ini dengar-dengar tadi bulan April sudah pensiun. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimah beliau. Amin. Mudah-mudahan panjang umur di usia pensiunnya dan semoga di usia beliau mudah-mudahan kembali ke masyarakat, bermanfaat di masyarakat, lebih-lebih bermanfaat untuk agama. Yang kami hormati Ketua Komite kita, mana orangnya ya? Hadir. Hah? Ya. Tokoh-tokoh masyarakat yang paling hebat, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Gara-gara Bapak Ibu guru inilah anak-anak kita bisa kumpul, bisa ngerti A, B, C dan seterusnya. Mudah-mudahan keluarganya dibahagiakan oleh Allah. Amin. Anak-anaknya disoleh-solehkan. Amin. Dan kami banggakan seluruh siswa kelas 1. Mana kelas 1? Luar biasanya. Mana kelas 2? Kelas 3? Wah, luar biasa. Kelas 4? Kelas 5? Kelas 6? Oke. Dan tak kalah pentingnya anak-anakku semuanya yang hebat-hebat dan tentunya guru-guru, wali kelas semuanya dan semua aktivitas SD berapa nih Pak? 19. 19. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik. Halo. Halo. Loha. Halo. Halo. Assalamualaikum. Adik-adik tahu enggak ya? Ketika adik-adik ke sini, Allah sudah siapkan 3 perkara. Berapa kira-kira? 3 perkara. Siapa saja yang datang ke majelis ini, maka Allah siapkan 3 pertama. 1, ingat-ingat nanti Bapak kasih pertanyaannya. Yang pertama, orang yang mendatangi majelis taklim seperti ini, Allah akan siapkan pahala lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah.
Ayo adik-adik, Ustadz mau nanya, siapa di antara kalian yang satu hari bisa mengerjakan sholat 1000 rakaat? Hebat ya, anak-anak kita ini jujur semua Pak Haji. Luar biasa ini. Tuh anak semuanya untuk anak-anakku semuanya kelas SD 9 dulu. Nih, pahala yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang senang pengajian, senang mendatangi pengajian kayak Isra Mi'raj ini. Allah siapkan lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Ustaz yakin ibunya juga nggak pernah. Termasuk yang ngomong ini dalam sehari 1000 rakaat nggak pernah. Tapi alhamdulillah kita hadir di masjid kita ini, maka Allah akan siapkan pahala lebih baik dari 1000 rakaat. Alhamdulillah. Kemudian tidak cukup itu, 2 lagi. Awas, 2. Berapa ini? Allah akan siapkan, Allah akan memberikan pahala lebih baik dari orang yang menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Orang menjenguk orang sakit baik atau jelek? Baik. Orang yang menjenguk orang sakit, teman sakit, bapak ibu gurunya sakit, kita jenguk, baik atau buruk? Maka ketika kita datang hari ini, maka lebih baik dari orang yang menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Alhamdulillah. Halo. Assalamualaikum. Ya Allah, luar biasa semangat. Ketiga. Apa tadi ketiga? Perhatikan ya, perhatikan. Yang ketiga. Perhatian, yang ketiga. Perhatikan. Yang ketiga. Allah akan siapkan pahala bagi orang yang datang ini yang ketiga. Ingat, yang ketiga. Yang keberapa? Tuh ngomong sendiri. Yang ketiga. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum. Coba ada berapa tadi Allah siapkan pahala bagi mereka yang senang pengajian. Satu apa tadi? Satu apa tadi? Allah akan memberikan pahala lebih baik dari 1000 rakaat. Alhamdulillah. Yang kedua apa tadi? Lebih baik dari orang yang menyenguk 1000 orang. Terus yang ketiga apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga pertemuan kita hari ini, siapapun yang hadir, siapapun terutama panitia yang bersikeras mulai tadi malam ini 2 hari mempersiapkan acara ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap dilanjut? Yang pertama itu tuh di ujung. Siap dilanjut? Siap dilanjut? Baik, sekarang kita ngaji. Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang masuk akal atau tidak masuk akal? Peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal bagi orang yang beriman. Tidak masuk akal bagi orang yang tidak beriman. Alhamdulillah guru agama kita namanya Iman. Betul? Ustaz Iman ya. Makanya kita harus mempunyai iman yang kuat. Mempunyai iman yang Halo. Hai. Isra Mi'raj ini maunya Allah atau maunya Nabi Muhammad? Allah. Halo. Peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita peringati, maunya Allah atau maunya Nabi Muhammad? Maunya Allah. Kalau Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil apa? Masjidil ke Masjidil
kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha, itu jauh. Dari Mekah ke Palestina itu perjalanan sudah 30 hari kalau jalan kaki. Maka kalau Allah berkehendak, Allah berkeinginan, maka semuanya tidak apa? Pasti akan terjadi. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Pasti mungkin terjadi. Coba sini. Kamu sini dulu sini. Coba namanya siapa tuh? Abi. Ya Allah, belum besar sudah dinamain Abi. Istrinya mana? Istrinya mana? Ada. Udah ada. Abi yang ayo ya. Abi. Cita-citanya jadi apa? Polisi. Oh polisi. Polisi baik atau enggak? Baik. Dia mengatur bagaimana jalannya lalu lintas biar tertib. Makanya harus patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Maka si Abi ini nanti akan siap mengatur jalan agar supaya manggar dan seterusnya ini bisa aman. Betul-betul mau jadi polisi atau main-main aja? Betul. Berkeinginan amat atau keinginan pura-pura aja? Amat. Oh, keinginan amat jadi polisi. Ayo kita doakan. Saya yakin 40 orang lebih ini kalau mendoakan si Abi jadi polisi, insya Allah diijabah. Mudah-mudahan menjadi kenyataannya insya Allah ya. Amin. Bentar ya. Cinta nggak sama orang tua? Senang. Sayang nggak sama orang tua? Senang. Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Oh sayang. Nah kalau Abi sayang sama orang tua, rajin belajar atau malas-malas? Belajar. Rajin belajar atau malas? Belajar. Rajin belajar. Sudah bisa ngaji belum? Sudah bisa sholat belum? Belum. Oh belum. Nanti suruh ajar di Tatiman ya. Harus belajar ya. Pintar Abi ya. Sudah di sana. Pintar. Oke. Assalamualaikum. Halo. Apa kabar kelas 1? Yang kelas 1 mana sih? Nah ya kenapa? Apa kabar kelas 5? Dulu mana 5? Oh ya. Oke baik, kita ulang lagi. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini menunjukkan kepada kita, meyakinkan iman kita bahwa sesuatu di dunia ini serba mungkin ketika kita berdoa dan ikhtiar. Adik-adik, di tahun ini pemerintah sudah memberikan kebiasaan, harus dibiasakan 7 kebiasaan. Apa 7? 7 kebiasaan. Yang pertama bangun pagi-pagi. Untuk apa yang pertama? Bangun pagi. Karena orang yang sukses itu dilihat dari stafnya. Kalau jam-jam 7 baru bangun, ciri-ciri orang sukses atau tidak? Assalamualaikum. Orang pemimpin, calon pemimpin tidak ada lihat pengajian sambil tidur. Nah, tidak ada tidur. Orang hebat itu semangat. Ayo, semangat. 1, 2, 3, semangat. Iya, tidak ada yang tidur. Oke, siap ya? Ini sudah, alhamdulillah sudah jam 12, kurang berapa menit ini? Ya, kita sampai jam 12 ya. Siap? Oke. Kita harus yakin. Sekali lagi, perhatikan. Kita harus yakin kita akan menjadi orang hebat. Kita harus yakin kita harus menjadi orang sukses. Nah, bagaimana kita menjadi orang sukses? Ingat, syarat yang pertama harus rajin. Rajin dalam segala hal. Bangun pagi harus rajin. Kenapa harus bangun pagi? Maka diharapkan oleh kita, Bapak Ibu guru dan orang tua dan Allah, maka sebelum subuh kita harus bangun. Siapa di antara kalian yang sebelum subuh sudah bangun, angkat tangan. Ya Allah, kelas 7 rata-rata, kelas 5 tidur semua.
Coba, ayo yang jujur. Siapa tadi pagi yang bangun itu sebelum subuh sudah bangun? Ya Allah, luar biasanya. Ada yang sholat tahajud? Ada yang sholat subuh? Ada yang sholat subuh, ada kan? Ya Allah, mudah-mudahan yang sholat subuh Engkau angkat derajat ya Allah, amin. Yang belum sholat, yang tadi ini banyak, mudah-mudahan diberikan hidayah. Mulai besok tidak ada lagi yang tidak sholat subuh. Nah ini. Halo. Assalamualaikum. Masih semangat? Baik. Isra tadi mengajarkan apa? Keyakinan. Kalau Allah berkehendak semuanya pasti akan terjadi dan mulus dan dimudahkan. Coba lihat, perhatikan. Tadi dikatakan jarak antara Mekah sampai ke Masjidil Aqsa berapa hari perjalanan? 30 hari jalan kaki. Belum lagi perjalanan diikmirajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, luar biasa jaraknya jauh. Tapi ketika Allah berkehendak semuanya akan terjadi mungkin. Sama dengan kalian, walaupun kalian berada di sini, mungkin bagi Allah, mudah bagi Allah untuk mengangkat kita. Amin, Allahumma amin. Menjadi pemimpin negara kita ini, ada yang menjadi Pak Wali Kota. Mudah-mudahan tahun berapa sekian ada di antara kita ini ada yang menjadi pejabat, amin. Tapi pejabat yang soleh atau solehah. Pagi, masih semangat. Baik. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW bukan hanya diberikan cuma-cuma kepada Nabi, tapi Nabi kita Nabi Muhammad penuh dengan cobaan di bulan Rajab itu. Itulah ketika kita maksimal melakukan perjuangan. Kalian sekolah mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Maka di situ nanti kalau kita melalui proses yang benar, maka niscaya kita akan disukseskan sama Allah. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sebelum diisrakan oleh Allah, diangkat derajatnya. Maka Nabi kita ini istilahnya berjuang mati-matian untuk membela agama Islam. Maka dengan ketabahan, kesabaran beliau, maka Allah angkat turunlah surat surat apa? Al-Insyirah. Hafal enggak surat Al-Insyirah? Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ingat, maka dalam surat inilah yang membesarkan hati Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua kesusahan, kesedihan, kecapean, maka Allah akan ganti dengan kemudahan. Adik-adik harus sabar. Selama 6 tahun pendidikan di SD ini harus sabar. Ayo, orang hebat tidak ada yang tidur. 1, 2, 3. Orang hebat tidak ada yang tidur. 1, 2, 3. Siapa yang tidur ya? Nah, ayo kita ini semuanya jadi orang hebat. Ingat, proses harus dijalani. Maka ayo sama-sama ketika kita sudah tumplek,
ada di SD 19 ini kita harus fokus. Ingat, pertama kita ini di SD harus bisa ngaji. Ada yang bisa ngaji? Bagus. Kemudian yang dua syaratnya masuk sini, dia harus sholatnya sempurna. Sudah sholatnya sempurna? Nah kalau sudah belum, ya baru ada proses harus bagaimana kita harus betul-betul fokus. Bapak ibunya kalau ingin bagaimana anaknya bisa sukses, maka rawatlah 3 ini. Maka bapak yang ajar di SMP ini banyak. 2 tahun yang kemarin ada 100 sekian yang tidak bisa baca Al-Quran. Maka amanah dari Kemenang Kota Balikpapan ini, maka SD harus sebelum ilmu-ilmu diajarkan, maka dia harus diajari ngaji dulu. Yo, perhatikan. Siapa yang hafal surat Al-Fatihah? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keras. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Itu tuh yang jaga, tetap semangat. Baik. Isra wal Mi'raj tadi sudah Ustaz katakan melatih kita tentang keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Pasti mungkin akan terjadi. Manakala kita ini ikhtiar dan banyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah memberikan bonus kepada Nabi kita Nabi Muhammad berupa sholat. Adik-adik, sholat itu, perhatikan. Halo, Assalamualaikum. Adik-adik, perhatikan. Sholat, orang yang mengerjakan sholat itu ibaratnya Allah sudah memberikan kekuatan, kita dikasih apa istilahnya, kemudahan untuk membangun rumah. Walaupun rumah itu belum kita cat, belum kita kasih aksesoris yang lain, minimal orang yang sudah sholatnya sempurna, maka dia tidak kehujanan, dia tidak kepanasan, karena dia sudah punya rumah, ibaratnya begitu. Sudah selamat dia punya kunci surga. Akan tapi kalau misalkan ada kita semuanya masih bolong-bolong sholatnya, maka ini belum ada jaminan kita masukkan surga sama Allah. Ayo, mulai hari ini dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, intinya mulai besok tidak lagi SD 19 ini yang sholatnya bolong-bolong. Sepakat? Ayo, perhatikan. Ikuti kata-kata Bapak. Ya Allah. Ayo, yuk semuanya. Ikuti kata-kata Bapak. Ya Allah. Yang keras. Ya Allah. Pada hari ini kami berjanji ya Rob, mulai besok, mulai sekarang, saya berjanji ya Rob, akan melaksanakan sholat dengan penuh ikhlas 5 kali sehari semalam. Ayo coba kita akan tes dulu bagaimana niatnya sholat zuhur, coba ya. Kita ilmu dulu. Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang tahu ilmunya dulu.
Coba kita tes dulu. SD 19 ini hebat-hebat atau bagaimana? Oke, sekarang coba baca niat sholat duhur. 1, 2, 3, mulai. Ah. Oh, tidak kompak, tidak kompak, tidak kompak. Oh. Kamu jangan sampai kalah ya. Ini yang kecil-kecil. Ayo niat sholat duhur. 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli arba'ah. Ya Allah, inilah Bapak Ibu guru, inilah anak-anak kita, inilah yang akan menarik kita di surga nanti. Ketika Bapak Ibu guru istilahnya yang pertama dan harus didahulukan ketika anak-anak kita sudah pandai sholatnya, pandai baca Al-Qur'annya, alhamdulillah. Nah, sekarang coba pojok sana, ya dengar Bapak ini. Coba baca niat sholat asar. 1, 2, 3, mulai. Oke semuanya, lihat sholat maghrib. 1, 2, 3. Oke, sekarang terakhir sholat isya. Oke, alhamdulillah ya Allah, ternyata hampir semuanya kita sudah tahu ilmu sholatnya, tinggal mempraktekkan, alhamdulillah. Oke, kesimpulan, ingat ya. Oke, inti daripada peristiwa Isra Mi'raj ini kita ambil 5 kesimpulan. Yang pertama, Allah akan siapkan rizki kepada kita bagi mereka yang pandai bersyukur. Hari ini kita bersyukur apa enggak? Kita dikasih sehat, bersyukur apa enggak? Perhatikan, kita dikasih nikmat bisa makan, bersyukur atau tidak? Hari ini mata kita bisa melihat, bersyukur atau tidak? Hari ini kita masih mempunyai orang tua, bersyukur atau tidak? Hari ini kita masih mempunyai guru-guru yang hebat, bersyukur atau tidak? Nah, itu yang pertama. Ketika siapa saja yang pandai bersyukur dalam dunia ini, maka Allah akan tambahkan rezeki buat kita. Mudah-mudahan kalian semuanya rezekinya dilancarkan, dapat ilmu yang manfaat berkah dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Allah akan mengabulkan doa kita selama kita ini berdoa. Sering berdoa enggak? Coba sekarang kita tes. Bagaimana doa untuk orang tua kita yang kita cintai? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi walidayya. Ya Allah, alhamdulillah tenangnya hati orang tuanya. Oke, yang kedua, karena bulan ini bulan Rajab, kita ingin bagaimana di bulan Rajab Allah berikan berkah. Ya, kita dipanjangkan umur agar supaya nyampe di bulan Ramadan. Senang atau tidak kalau bertemu dengan Ramadan? Ayo kita sama-sama doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dunubana. Lagi, satu kali lagi.
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Oke, yang pertama tadi kita harus pandai bersyukur agar supaya kita mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki ilmu, rezeki kesehatan, semua dari rezeki. Kemudian yang kedua, ya, siapa saja yang doanya rajin maka Allah akan kabulkan. Maka ayo, Allah ini maha sayang, maha pengasih. Maka siapapun yang berdoa untuk ilmu, untuk apa saja, maka pasti Allah akan mengabulkan. Kemudian yang ketiga, halo. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang menjaga sholatnya maka pasti Allah akan menjaga semua kebutuhan kita. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan Allah memberikan hadiah kepada Nabi kita dan kita semuanya. Maka mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat, maka mudah-mudahan manusia ini bernilai di mata Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita mulia dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kita dengan kita menjaga sholat, maka Allah akan jaga dan mudahkan semua kebutuhan kita. Siap ya menjaga sholatnya ya? Siap. Maka pengajian ini tidak ada efeknya kalau kalian tidak ada perubahan menjaga sholatnya. Siap menjaga sholat? Ya. Kelas 1 siap menjaga sholat? Ya. Berapa kali sehari malam? 5 kali. 5 kah? Kelas 2 siap tidak menjaga sholatnya? Nggak tahu katanya. Siap tidak menjaga sholatnya? Siap. Kelas 3 siap tidak menjaga sholat? Kelas 4 mana? Kelas 4 mana? Siap tidak menjaga sholatnya? Terutama kelas 6. Kelas 6 mana? Kelas 6. Oke, siap kelas 6 menjaga sholatnya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya setengah jam lebih. Ya, kita sudah gak usah banyak-banyak. Yang penting, mari Bapak Ibu Guru kita openin anak kita. Ini embrio kita. Sebelum kita ajarkan ke sana, walaupun kita mengajar matematika, maka tanamkan dulu, tanya dulu, sholat apa belum? Kalau belum sholat, ayo suruh sholat. Maka inilah investasi kita, amal kita nanti. Walaupun kita ngajar fisika, maka di situ ada nilai-nilai pahala buat kita. Inilah yang akan mengangkat derajat kita kelak nanti dunia sampai akhirat. Ayo adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang manis. Oke, tidak ada lagi yang bersuara, tidak ada lagi suara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak ada lagi yang bersuara. 1, 2, 3. Oke, dengar ya, yang punya telinga semua. Tidak ada suara lagi. 1, 2, 3. Masih ada. Oke, tidak ada lagi suara. 1, 2, 3. Masih ada. Ayo, tidak lagi suara. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'amin. Hamdan yaqinya mawita bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa man yamliku jalalik wa jal karim ma'adul sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tajina biha min jamil ahwal wa afat. Fatakuna ya Allah min jamil hajat wa min jamil sayyat. Fatarfa'na biha inda ta'ala darajat. Wa tajalilna biha asal ghayat min jami'il hayratil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau jadikan asli ini tempat kami belajar. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau jadikan tempat ini menjadi wahana mencari pahala buat kami untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua guru yang ikhlas, sabar mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua SD siswa-siswa kelas 7, kelas 1 sampai kelas 6 ya Allah. Mudah-mudahan menjadi siswa yang soleh-solehah, yang senantiasa menjaga sholatnya di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana
wa in lam taghfir lana wa tarham lakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa la taj'al ayyamna min syarri wal ghayri ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma qul lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh-saleh ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat menjalankan peraturan-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang sukses dunia akhiratnya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang betul-betul menjadi qurrata ayun, yang menjadi penunjuk bagi bapak ibunya, menjadi penunjuk bagi bapak ibu gurunya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak kami menjadi orang-orang yang menarik kami di surga-Mu nanti ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.